Sampai telapak kaki ya, sepatu semua. Sepatunya disemprot. Sepatu diangkat, disemprot. Betul-betul. Tahap pertama adalah penyemprotan untuk petugasnya sudah siap. Petugas semprotnya lah. Iya. Petugas sudah siap APD yang lengkap sesuai dengan prokes. Keduanya. Dan kemudian kita semprot ya. Nah ini kemudian Pak Ujang silakan semprot. Sebelum disemprot rumah ini dulu, Pak. Oh ini dulu. Oke. Sebelumnya nih berarti kita semprot dulu lingkungan rumah. Sekitarnya. Pertama. Oke, ada Pak Ujang, jangan selesai. Ya. Udah. Nah, kemudian jenazah semprot ya. Semprot terus sampai betul-betul ini sudah kena sampai dengan telapaknya ya, telapak kakinya ya. Terus betul-betul dia semua merata. Lagi dulu nanti ya harus misalnya biar jangan di ini ya, kepalanya ya. Ya ini yakinkan ini sudah disemprot secara menyeluruh ya. Ini udah berarti aman dia. Steril ya, sudah disemprot disinfektan. Bahannya tadi sudah dijelaskan. Kalau memang dari yang kita beli asli itu nggak ada, kita bisa buat tiga dari mulai tadi saya sampaikan tadi itu. Ya. Kemudian sudah ya selesai. Nah, terus penyemprotan kepada petugas. Ya, oke, semprotkan. Terus ya. Nah, ya terus. Sampai telapak kaki ya, sepatu semua. Sepatunya disemprot. Sepatu diangkat, disemprot. Betul-betul. Diangkat digini bukan. Giniin aja, gini. Oh, ya gitu aja ya. Kiri kanan disemprot. Yakinkan bahwa semua sudah disemprot merata. Baik telapak tangan semua ya, dulu nggak dianggap atau sudah selesai nih ya. Ini tayang dulu ya. Berarti udah tahap pertama dari mulai tadi semprot lingkungan dalam rumah, halaman, terus petugasnya sudah semprot, jenazahnya sudah. Sekarang langsung persiapan dulu. Persiapan ini kedua, menyiapkan plastik cor kurang lebih dua lapis, udah aman ini. Nggak mungkin jadi nggak akan bocor ya. Udah dua lapis kita siapkan. Setelah di ini juga disemprot lagi nih, ini semprot ya Pak Ujang, semprot. Ya ini semprot dulu ya, oke semprot. Disemprot plastiknya. Oke, ya. Kemudian kain kapan. Kita gelar kain kapan sesuai dengan kebutuhan berapa lapis? 3 lapis ya. Standarnya 3 lapis kain kapan. Oke. Ya. Silakan semua menyaksikan, barangkali nanti ada yang ketinggalan kita perbaiki, kita sempurnakan. Gimana? Oh, plastiknya harus lebih daripada kain kapan. Iya, ini masih kurang panjang kan? Cukup ya. Jadi plastiknya lebih luas atau lebih panjang daripada kain kapan. Ada plastik yang udah kita beli tadi 5. Oke, udah ya, udah. Kita pakai dulu. Kita tambah lagi nih. Karena 3 lapis kosong ya. 3 lapis. Kita gelar lagi. Silakan sambil lihat sambil makan, tapi 3 lapis ya. Ini lapis yang terakhir untuk kain kapan. Udah ya. Semprot Pak Ujang. Tim Pak Ujang disemprot. Oke. Dan ini disemprot, yakin memang ini harus steril betul. Ya, cukup. Ya. Ini sudah steril, baik itu mungkin plastik cor termasuk kain kapan, plastik cor 2 lapis, kemudian kain kapan 3 lapis. Ya. Setelah itu berarti dimandikan. Tadi sudah semprot ya. Tayamum dulu ya. Ini sudah disemprot, sudah aman, petugas sudah aman, gitu kan ya, Pak Ustadz, Pak Om dengan Pak Ustadz. Ini kita laksanakan dengan tayamum. Oh silakan. Tayamuman yang pertama niat nawaitu ghusla ala hadal mayyit faradul kifayah ditayamumi ya.
nawaitu gusla ala hadal mayit kalau laki-laki. Kalau perempuan ala hadhil mayyiti, itu beda Pak kalau secara syariat ya. Nah, fardhu kifayah bitayamum lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengusap muka. Mengusap muka 3 kali. Caranya kita mengambil debu, boleh dari bawah saja. Ambil debu. Kemudian ditepuk 3 kali dan diusapkan kita seperlunya saja. Nah, jangan terlalu lama menyentuh mayit. Kemudian yang kedua, tuh, tepuk lagi. Nah, kemudian yang ketiga, tuh, tepuk lagi. Kemudian usapkan lagi. Muka beres, kemudian ngambil lagi. Tuh. Ya, kemudian ditepuk lagi. Usap bagian tangan mulai dari siku ke bawah. Tangan dari siku ke bawah. 1. Tuh. 2. Nepukna kada tong tarik ting ya. 3. Seperti itu. Sama. Tangan kanan dan tangan kiri sama. Nah, setelah ditayamumat beres, sudah kita tinggal pindahkan mayit ke atas kain kafan. Itu cara melaksanakan tayamum kepada si mayit. Jadi kalau tayamum kepada si mayit itu tidak harus lagi diwudukan, sudah cukup dengan tayamum. Nah, itu praktek mentayamumi jenazah. Sekali lagi niatnya nawaitu gusla, bukan dulu ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Karena umat. Ya, ya. Nawaitu gusla ala hadzal mayyit bitayamum fardhu kifayah lillahi ta'ala. Nah, sekarang yang kedua adalah memandikannya. Kalau pihak keluarga merasa keberatan ya dan tetap ngotot, misalnya Pak Bupin saya tetap ngotot pengen dimandikan. Jadi kita sentuh yang bagian tidak berbahaya. Yang bagian atas cukup disiram saja. Disiram-siram. Nah, kemudian daerah pinggang ke bawah ini kita boleh membersihkan najis-najisnya karena itu mutlak Pak. Kalau najis itu tidak boleh salat. Orang yang meninggal itu disolatkan, sebelum disolatkan itu harus bersih dari najis, itu syaratnya. Dan itu tidak boleh ditinggal. Baik, kita praktek memandikan jenazah supaya kita tidak posisi kita tidak ngawur, supaya posisi kita tidak teratur, tidak banyak bersentuhan dengan mayit. Kita berada di posisi sebelah kiri si mayit. Posisi kita di sebelah kiri si mayit. Yang pertama kita siram dulu saja, langsung itu siram terus semua itu ya, terus sampai basah, terutama di bagian ini. Dan diusahakan jangan disentuh saja, siram saja. Bila perlu boleh airnya sudah langsung dicampur dengan sabun. Yang pertama itu airnya langsung saja campur dengan sabun. Kita punya sabun air, langsung dicampur dengan sabun. Kita siramkan saja. Kita siramkan terus sampai dirasa cukup. Ya, boleh berapa kali boleh. Kalau ada, sekali lagi kalau ada kita menggunakan selang. Ya, tidak diusap bagian atas. Kemudian yang bawah, dari sini ke bawah, karena najis harus dibersihkan, maka apa yang menempelnya boleh dibuka. Boleh dibuka. Kemudian dibersihkan najis-najisnya secukupnya di sini. Terutama di bagian dubur. Karena insya Allah kalau bagian anus itu bawah tidak menularkan, insya Allah ya. Tidak menularkan. Nah, kita bersihkan terus sampai dirasa cukup. Setelah itu baru disiram lagi seluruh. Disiram lagi, terus disiram secukupnya sampai dirasa perlu cukup. Nah, setelah selesai biarkan dulu mayit beberapa saat sampai istilahnya agak mengering. Boleh kita misalnya karena sudah dimandikan, sudah itu disemprot dulu boleh. Nanti setelah disemprot baru dikasih handuk supaya agak kering. Setelah dikasih handuk disemprot lagi pakai desinfektan. Beres seperti itu, Pak RW. Berarti anu kemandian kan disemprot. Nah, cukup ya. Atas betul. Mantap. Udah. Oke, ini udah jenazah sudah dimandikan dengan tayamum. Setelah dimandikan tayamum berarti kita siap mengapani. Ya. Setelah ini berarti petugasnya, berarti kalau misalnya nanti Petugas doi Ya, bukan. ya.
Ah, ini ada petugas lagi nggak? Enggak, kita Pak. Kita ini. Kita. Nah, Nggak ada ganti kalau petugas. misalnya nanti ini kalau jenazahnya besar atau kecil kan, bagaimana kalau jenazahnya berat besar? Ya, makanya Nanti kita kita- perlu bantuan dua. Ya, dari pihak keluarga diusahakan ada yang membantu 2. Oh gitu, oke. Ya. Kita anggap nanti ini bahwa sudah pihak keluarga ada ya, Pak Babinsa ya. Karena ini keterbatasan alat ini jadi kita sedikit. Ya, aja berarti oke, tugasnya silakan membawa jenazah dipindahkan ke yang sudah disiapkan. Baik, setelah dimandikan dirasa cukup dan kita yakin bahwa jenazah sudah steril, maka kita pindahkan. Paham tidak? Setelah dipindahkan begini, karena kita sudah menyiapkan kapas untuk 1 orang jenazah itu butuh 2. Setelah dibuka, baru ditempel. Dari mana kita menempelnya? Usahakan dari bawah dulu. Menempel kapas dari bawah, plak. Nah, bagian sini kita agak cepat. Kita untuk kapas bagian atas agak tebal, nggak apa-apa. Kapas bagian. Nah, setelah dikapasin penuh, baru kita bungkus. Oh, bosan, Ya. tetap kapas kita pasang. Pasang? Ya, pasang. Ya. Pasang. Nah, ceritanya ini sudah dikapasin, sudah beres semua dikapasin. Tidak ada pergantian petugas ya, mohon maaf, tidak ada pergantian petugas kan untuk meminimalisir. Langsung ya, Pak, kita mau pakai ini, Pak? Pakai supaya. Oh, pakai. Pakai pemandian. Semua kain kapan, plastik dan segala macam ini Iya. dibuka sebelum pemandian. Ya, salah ya. Nah, baru saya lalah ya, langsung aja, Pak. Iya, Kita iya. biarin. Iya. Nah, langsung aja gini. Tutup sampai ke muka. Tutup, gitu. Kemudian ini contoh saja ya, contoh saja tidak semuanya. Om tidak harus semuanya. Nanti tetap dikasih kapas di bawahnya ya, ini hanya cuma kita. Ya, jadi kapas ini penuh. Kapas penuh. Bila perlu kapas itu boleh pakai 3 lapis karena tujuannya juga untuk menyerap air yang mungkin ke bawah. Ya, boleh sampai 3 gulung gini boleh. Karena ini kondisinya darurat tidak apa-apa. Nambah dikit lah beli kapas mungkin ya. Insyaallah. Nah, setelah ini dikapasin semua, sudah beres. Baru kita bungkus. Bungkus dari mana dulu? Dari bagian kanan dulu. Bagian kanan. Nah. Tuh. Ya. Ini. Terus. Nih. Tuh. Kemudian dari bagian kanan lagi. Satu-satu. Nah. Ini mah biasa ya, Om. Nah. Ini kain kapan yang kedua ya? Iya. Yang kedua. Kemudian Nah, kemudian kain kapan yang ketiga? yang ketiga. Yang ketiga. Nah. Kemudian disemprot lagi. Penyemprotan kepada jenazah di sebelah. Ya. Disemprot terus, semprot sampai dirasa cukup. Baik, siap. Cukup ya. Ini sudah selesai disemprot. Baru kita pasang plastik sekarang. Plastik. Ya, plastik pertama. Atau oke. Plastik pertama. Pamat tolong itu pamat apa pot bunganya di. Nah, Ya, ini plastik pertama ya. Dari ketiga plastik pertama. Ya, plastik pertama. Nah, kemudian plastik kedua. Yakinkan bahwa ini memang sudah tidak bocor lagi. tidak bocor lagi ya. Lakban. Setelah ini baru dilipat ke atas. Dilipat ke atas. Lakban ya. Boleh dilakukan. Oh, udah oke. Kurang ketawa. Ya, ini setelah digulung oleh plastik cor, kemudian satu lagi. Ini lakban. Ya, ada plastiknya. Jadi kalau yang bertanya silakan mulai dari 2.
Ada. Oke. Nah, oke. Setelah diplastikan, baru disemprot lagi. Oh, jangan semprot. Ya. Semprot lagi. Ya, selesai. Ya, selesai. Udah safety, dilengkap. Kemudian petugas disemprot lagi nggak? Iya. Semprot lagi. Lagi. Nah, petugas disemprot lagi. Petugas disebut lagi setelah ini memang petugasnya aman, jenazah aman, berarti kita menyiapkan Termasuk yang kaki ya, berapa kaki itu? kain jenazah, Diangkat, gitu. Kiri kanan. Karena kita anggap aja nih peti ada lah sudah. Ya, Cukup satu aja ya. karena kurang modal kayaknya nih. Nah, seperti itu. Apa-apa. Udah safety. Terus nanti kita ini. Ya. Tinggal Pak RW langkah selanjutnya mensolati. Oke, nanti ini sudah selesai penanganan jenazah, sudah dimandikan. Berarti nanti kita siapkan peti jenazah. Ya. Nah, nanti ini akan kita turunkan, kita masukkan ke peti jenazah. Setelah itu ditutup, dipaku ya, ditutup oleh peti jenazah, ditutup, dipaku, kemudian disemprot kembali. Setelah aman, ya. Setelah aman, baru kita menyiapkan ambulan. Setelah ambulan siap, jenazah akan diberangkatkan ke tempat pemakaman khusus COVID. Itu yang dapat kita sampaikan. Nanti setelah ini STS dulu ada masukan. Nanti sekarang ini anggap selesai ini ya, udah kasihan dia panas soalnya. Nanti ini memang nggak boleh dicuci, harus dibakar. Juga mungkin ya pokoknya bakar aja lah, jangan sampai mungkin albario bisa ngantunkan ulah-ulahnya. Ya mbak, kesehatan keselamatan petugas, jangan nyimpan di rumah jadi nyimpan penyakit. Udah buang aja, bakar. Kita insya Allah ada rezeki beli daripada bawa penyakit. Ya Pak Ustadz ya, Pak Om ya. Jadi Pak Ujang mana? Jadi bahan ini tidak boleh dicuci supaya aman, dibakar ya. Sekali pakai, makanya kita punya stok, kalau dipakai bakar. Terima kasih Pak Maria atas sarannya. Oke, sekarang petugas dia istirahat dulu, lepas baju sambil kita ngobrol mungkin di sesi pertama tentang tayamum.